mengupayakan untuk langkah-langkah yang bersifat restoratif justice. Ini juga dalam rangka untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet di dalam Undang-Undang ITE yang ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling melapor sehingga lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan Undang-Undang ITE ini bisa ditekan dan dihindari ke depan. Perbincangan kali ini bersama dengan Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono. Selamat malam, Pak Rusdi. Selamat malam, Mbak Zilvia. Baik, dan juga ada pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam, Bang Jamin. Oke, nanti kita akan bergabung dengan Bang Jamin. Pak Rusdi, setelah Presiden meminta Polri untuk lebih selektif lagi dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, apa tindak lanjut konkret? Yang jelas arahan dari Pak Presiden, Polri memahami dan segera menindaklanjuti. Dan arahan Pak Presiden kemarin dalam Rapim Polri itu menjadi pembahasan pokok. Yang tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran bahwa penggunaan daripada Undang-Undang ITE agar lebih selektif, kemudian juga mengedepankan cara-cara edukasi dan persuasif, dan tentunya juga mengupayakan upaya-upaya restoratif justice. Tentunya hal ini sudah dipahami oleh seluruh insan Bayangkara, para Kasatwil, para Kapolda, Kapolres, Kapolsek, dan tentunya sejak kemarin ini pun telah mulai dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri sendiri, seperti itu. Oke, Pak Rusdi, Kapolri kan mengatakan Polri akan membuat petunjuk sebagai pegangan penyidik saat menerima laporan. Pertanyaan saya sekarang adalah apakah selama ini petunjuknya kurang, pedomannya yang kurang sehingga akhirnya ada kasus-kasus yang berujung pada anggapan bahwa ini adalah kriminalisasi atau apa sebetulnya kendalanya? Jika kami bicara petunjuk, bagaimana para penyidik ini khususnya bekerja, ada aturan-aturan yang telah ada sebenarnya. Ada Perkap nomor 6 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Di sana jelas mengatur bagaimana penyidik sudah mulai menerima laporan polisi. Kemudian bagaimana proses penyelidikan, bagaimana proses penyidikan, bagaimana gelar perkara, pengawasan pengendalian dari proses penyidikan, sampai dengan evaluasi daripada penyidik itu sendiri. Ini sudah menjadi salah satu panduan. Kemudian juga bicara restoratif justice, itu sudah ada surat edaran Kapolri nomor 8 tahun 2018. Bagaimana restoratif justice ini dilaksanakan oleh penyidik dengan menilai situasi dan kasus yang ditangani oleh penyidik itu sendiri. Sebenarnya panduan atau petunjuk untuk melaksanakan itu semua, Polri sudah memadai. Walaupun demikian, sekarang Polri tetap mengkaji, mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi untuk dapat memastikan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan itu dapat dipenuhi. Seperti itu. Oke.